saya akan menjelaskan tentang soal yang sudah kalian kerjakan. Kalau kalian mau kerjakan ulang, link soalnya ada di deskripsi ya, nanti akan saya taruh. Kemudian saya akan menjelaskan soal pertama dulu. Pertama itu adalah 5 soal sudut dan 5 soal tentang pengolahan data. Pertama, sudut-sudut dalam berseberangan yang di bawah ini adalah ada gambar sudut seperti ini dengan pilihan ganda seperti ini. Jadi perlu kalian ingat seperti penjelasan saya di video break sebelumnya itu, kalau kalian mau cari sudut dalam berseberangan, buat kotak di sini. Oke. Nanti jika dia membentuk huruf X, itulah namanya sudut yang dalam berseberangan. Artinya jadi gimana? Jadi sama saja sudut A4 sama dengan sudut B2. Sudut B1 sama dengan sudut B3. A3 ya. Jadi mana jawabannya tepat? Ini ya, oke. Sudut-sudut yang di sini itu adalah sudut-sudut bertolak belakang, di mana sudut B4 sama dengan sudut B2. Sudutnya A4 ini sama dengan sudutnya A2. Sudut A3 sama dengan sudut A1. Kalau kalian lihat ini membentuk huruf X kan di sini. Kalau dalam bentuk huruf X dalam satu area, ini namanya sudut bertolak belakang ya. Nanti kita lanjut ke nomor 2. 3. Oke, kita lanjut ke nomor 2 dan nomor 3 ya. Sudut pelurus dari 45 derajat dan sudut penyiku dari 75 derajat. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, itu sudut pelurus harus kalian perhatikan baik-baik. Ada sudut pelurus dan ada sudut penyiku. Kalau sudut pelurus, dia itu bentuknya begini. Besarnya itu adalah 180 derajat. Sedangkan sudut penyiku bentuknya adalah seperti ini, yaitu 90 derajat. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, langsung saja dikurangin dengan yang diketahui, oke? Jadi 180 dikurang dengan 45. Oke. Jawabannya adalah 135 derajat. Untuk sudut pelurus dari 45 derajat, jawabannya adalah 135 derajat. Karena sudut pelurusnya 180, soalnya 45 derajat, jadi tinggal dikurangkan saja. Oke. Jadi sedangkan kalau sudut penyiku dari 75 derajat, kalian harus tahu tentang berapa besar sudut penyiku. Sudut penyiku besarnya adalah 90 derajat. Dikurangi dengan yang diketahui yaitu 75 derajat dikurang 10 kurang 5, jawabannya adalah 5. Dipinjam 1 sisa 8. 8 kurang 7 adalah 1. Jawabannya adalah 15 derajat. Jadi sudut penyiku dari 75 derajat adalah caranya. Kalian harus tahu sudut penyiku itu adalah 90 derajat. Lalu dikurangi dengan 75 derajat. Jawabannya adalah 15 derajat. Kita sambung ke nomor 4. Oke, jadi kita lanjut ke soal nomor 4 ini. Berikut ini yang merupakan garis sejajar adalah, kalau garis sejajar, kalian harus tahu seperti yang sudah saya jelasin kemarin, garis sejajar itu dia berdiri bersamaan seperti ini. Oke, dia sejajar, tidak menyentuh, tidak berpotongan, dia hanya saling melayang di atas dan dia dalam keadaan sama posisinya. Sedangkan kalau berpotongan, dia akan bentuk seperti ini. Terjadi penyentuhan seperti ini. Nanti akan membentuk namanya titik potong. Seperti yang mana menurut kalian adalah garis sejajar jadinya? Tadi kalian jawabnya apa? Jawabannya adalah garis N dan garis M. Ini adalah bentuk garis sejajar. Sedangkan untuk garis Q dan garis P sama garis L dan garis K itu adalah garis yang berpotongan. Oke. S di sini melambangkan titik potong. Jangan salah, bukan ada 3 garis, tapi garis L dan garis K yang saling berpotongan membentuk titik potong S. Dia membentuk titik potong S, bukan merupakan garis S. Yang merupakan garis di sini adalah L dan K, Q dan P, N dan M. Ini sejajar, ini berpotongan, ini juga berpotongan. Mengerti? Kalau mengerti kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya kita bahas ke soal berikutnya. Berapa besar sudut X? Seperti yang kalian ketahui, kalian harus tahu apa itu sudut yang berpotongan, sudut dalam berseberangan, luar berseberangan, bertolak belakang, dan sehadap. Kalau kalian sudah tahu konsep itu, dan kalian juga harus mengerti konsep tentang mana yang sama besar, mana yang tidak sama besar. Kalau kalian lihat di sini, ini dan ini merupakan sudut yang sama besar. Kalau kalian bisa lihat garis potong ini sama ya sebenarnya, cuma dia agak berbeda arah, satu ke kanan, satu ke kiri, tapi itu tidak masalah.
Nah, di sini kalau kalian lihat garis yang ini mirip dengan garis ini kan. Dan sudut ini sama sudut ini juga sama besar, yaitu 120 derajat. Nah, kalau kalian sudah tahu ini 120 derajat, cara cari ini tuh gampang. Kenapa? Karena ini juga merupakan yang namanya garis dari sudut pelurus, betul nggak? Nah, kalau dicari huruf X-nya berarti sama aja caranya, 180 dikurang 120. Jawabannya adalah 60 derajat. Kenapa? Karena dia merupakan garis lurus dan cuma mencari huruf ini. Kenapa? Karena pada intinya nanti ini tambah ini akan menjadi 180 derajat. Jadi cara mencari ini adalah dari 180 derajat dikurangi 120. Soalnya kalian akan mendapatkan jawaban 60 derajat. Seperti itu ya. Mengerti? Kalau tidak ngerti nanti tolong voice note saya, minta penjelasan dari saya akan jelaskan lebih lanjut, atau kita akan video call pribadi kalau kalian tidak mengerti. Oke? Lanjut. Oke, lanjut ya. Soal pengolahan data. Kalau tulisannya jelek tidak apa-apa, yang penting bisa dibaca ya. Kalian bisa bacakan. Nah, di sini ada tabel, yaitu ada tabel cabang olahraga dan tabel banyak siswa. Cabang olahraganya ada bulu tangkis, ada sepak bola, ada renang, dan ada bola voli. Untuk banyak siswa ada 5, 8, 5, dan 6. Ini adalah jumlah siswa. Di sini pertanyaannya adalah pada tabel di bawah ini, yaitu tabel ini ya. Cabang olahraga yang paling banyak diminati. Paling banyak diminati artinya paling banyak disukai, paling banyak dipilih. Diminati itu artinya disukai dan dipilih. Nah, kalau kalian mau tahu paling banyak diminati oleh siswa itu, kalian harus lihat di sini jumlah angkanya. Semakin banyak jumlahnya, semakinlah dia disukai. Berarti yang paling banyak di sini yang mana menurut kalian? Saya kasih waktu jawab dalam hati kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jawabannya adalah sepak bola ya. Kalau kalian menjawab sepak bola berarti kalian benar, berarti kan sudah ngerti. Berarti yang paling tidak diminati yang mana? Atau yang paling tidak disukai adalah bulu tangkis dan renang, karena jumlahnya sama-sama sedikit, 5 dan 5. Kalau seandainya ini adalah 4, berarti pilih yang 4. Kalau ini yang paling kecil ada 2, berarti jawabannya ada 2 ya. Seperti itu ya, oke? Kalau kalian mengerti, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi lanjut soal berikutnya, itu ada tabel, yaitu jumlah produksi telur per hari. Di sini soalnya adalah pada hari apakah saja jumlah telurnya lebih dari 75 buah. Kalau dia bilang lebih dari 75 buah, bukan lebih dari sama dengan, dia cuma bilang lebih dari 75, berarti angka 75 sudah tidak termasuk. Kita lanjut ke angka 76. 75 sudah tidak boleh ikut dihitung. Jadi dari tabel ini yang mana yang sudah lebih besar dari 75? Berarti hari Kamis sudah tidak termasuk ya, karena kan dia kan tidak termasuk.
Tidak ada tanda besar sama dengan. Kalau dia besar sama dengan 75 ini termasuk. Tapi di sini tidak ada tanda besar sama dengan. Oke. Nah, dari sini yang mana yang jumlahnya lebih dari 75 ada di hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Berarti pada hari Senin, Rabu, dan Jumat adalah jumlah hari di mana produksi telur itu lebih dari 75 buah. Oke. Sedangkan kalau nanti soalnya tanya, pada hari apakah jumlah telurnya kurang dari 75 buah? Kalau di sini saya tanya nanti kurang dari 75 buah, berarti jawabannya adalah Selasa dan Sabtu. Kecuali nanti dia bilang lebih besar sama dengan. Baru nanti kalian masukin hari 75 ini ke dalam sini ya. Seperti itu. Kalau kalian sudah mengerti, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Jadi kita lanjut soal berikutnya saja ya. Nah, jumlah banyak siswa yang menyukai komik dan buku pengetahuan. Di sini ada tabel tentang jumlah buku dan jumlah siswa yang suka dengan buku itu. Ada buku majalah, ada buku koran, ada buku cerita, ada komik, ada buku pengetahuan, dan ada buku pelajaran. Oke, dengan banyak siswa yang sudah tertulis seperti ini. Nah, dia bilang jumlah banyak siswa yang menyukai komik dan buku pengetahuan. Berarti kalian harus cari bagian komik dan juga bagian buku pengetahuan. Lalu kalian jumlahkan saja. Jadi, besar tambah kecil ya. Biasakan dimulai dari besar dulu baru kecil. 328 tambah 221 dijumlahkan. Jawabannya adalah 549. Seperti itu ya. Kalau dia tanyanya majalah dan koran, berarti nanti kalian 96 tambah 32. Seperti itu saja. Oke, selanjutnya kita lari ke bagian laptop ya, karena ini merupakan gambar berwarna. Jadi kalau tidak ada warna kalian tidak akan mengerti. Di sini soalnya adalah nilai apakah yang paling banyak didapatkan oleh siswa kelas 5. Kalau kalian lihat dari tabel ini, kalian harus lihat bagian mana yang paling tinggi barnya. Ini namanya bar, warna biru ini namanya bar ya, oke. Jadi yang paling tinggi atau yang paling panjang barnya itu adalah di angka 8, sebanyak 9 orang. Antara 8 dan 10 itu 9. Jadi kalian bisa jawab nilai yang paling banyak didapatkan oleh jumlah siswa adalah nilai 8. Oke, kita lanjut ke soal ini. Jumlah keseluruhan siswa yang mengikuti kegiatan listening. Kalau kalian lihat di sini barnya, ini adalah listening ya, bagian listening. Kalian cuma perlu fokus di bagian yang warna kuning. Di sini ada banyak warna kan, tapi tak usah bingung. Kalian hanya fokus pada bar yang warna kuning saja. Bar warna kuning ada 8 anak, ada 4 anak, ada 7 anak, dan ada 6 anak. Jumlah-jumlah yang tadi saya sebutkan kalian tambahkan semua, oke, hingga akhirnya jawabannya adalah 25 seperti itu. Ditambahkan semua saja. Oke. Selesai dari penjelasan saya. Kalau kalian tidak mengerti, boleh chat saya, boleh voice note, boleh telepon saya, nanti akan saya jelaskan lagi ya. Soal dan link ada saya letakkan di dalam deskripsi. Kalau mau dikerjakan ulang, boleh, silakan. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Kalau enggak, kita lewat Zoom. Bye-bye.